Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literatur hukum sekalian? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas asas-asas yang membuat hapusnya suatu tindak pidana atau tidak dapat dituntut pidana orang-orang yang melakukan perbuatan pidana walaupun unsur-unsur textbook dalam suatu delik terpenuhi, namun orang-orang ini tidak bisa dipidana yang sebagaimana sudah diatur di dalam KUHP kita, baik itu pasal 44, 48, 49, 50, pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 KUHP. Itu yang membuat orang tidak bisa dipidana dengan asas pembenaran, kemudian dengan asas pemaaf sudah diatur juga di dalam pasal 44, 48, 49, 50 ayat 1 dan 50 ayat 2. Disitulah bagi pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana menurut pasal-pasal ini, maka dia tidak dapat dituntut pidana. Namun sebelum kita membahas asas pemaaf dan asas pembenar, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share, dan serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, apa yang dimaksud dengan alasan pembenaran? Alasan pembenaran ini adalah alasan yang menghilangkan atau menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kemudian bagaimana dengan alasan pemaaf? Alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut. Nah, kita akan mengupas satu persatu asas-asas ini dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan asas pembenaran ini. Ada 5 pasal yang tergolong dalam asas pembenaran, yaitu pasal 44 KUHP ialah adalah anak di bawah umur. Nah, anak di bawah umur ini ada 2 kategori. Kategori pertama, kalau sebelumnya adalah anak umur 0 sampai 8 tahun dan anak umur 8 tahun sampai 17 tahun. Untuk saat ini ada edaran dari Mahkamah Agung, yaitu anak yang bisa dihukum anak dari 0 tahun sampai dengan anak berumur 12 tahun. Apabila dia melakukan tindak pidana, anak ini tidak bisa dipidana. Dan kemudian anak dari 12 tahun ke 20 atau ke 18 sesuai dengan perlindungan anak, maka dia bisa dihukum dengan 2/3 hukuman orang dewasa. Nah, kemudian anak yang melakukan tindak pidana ini bagaimana kok bisa dijadikan asas pembenaran atau asas pemaaf juga bisa? Karena anak yang melakukan suatu tindak pidana dari 0 hari sampai dengan 12 tahun ini dia tidak mengerti apa yang dia lakukan dan akibat dari apa yang dia lakukan. Nah, kemudian anak yang dikategorikan 12 tahun ke atas, dia sudah sedikit mengerti dan memahami apa sebab dan akibat yang dia lakukan. Contoh, anak umur 12 tahun memperkosa anak umur 8 tahun. Tentu saja karena dia sudah merasakan birahinya sehingga menimbulkan hasrat untuk dia melakukan pemerkosaan, maka dia bisa dipidana walaupun 1/3 atau separuh dari hukuman orang dewasa. Kemudian kita beralih kepada asas pasal 48 itu pasal paksaan. Misalnya seseorang melakukan pembunuhan atau pemerkosaan di bawah ancaman senjata, sehingga apabila dia tidak melakukan pembunuhan maka dialah yang dibunuh. Misalnya kemudian apabila dia tidak memperkosa maka dia dibunuh. Nah, ini adalah daya paksa yang luar biasa di dalam menurut KUHP pasal 48 sehingga pelaku ini tidak bisa dipidana. Kemudian pasal 49 KUHP yaitu pembelaan terpaksa. Misalnya seseorang datang dirampok, kemudian dia membela diri, terbunuhlah lawannya atau perampok ini, maka dia tidak bisa
dipidana. Kemudian sebab yang menjalankan perintah undang-undang. Orang yang menjalankan perintah undang-undang ini termasuk atau tergolong di dalam asas pembenaran. Misalnya seseorang dalam melakukan polisi contohnya melakukan penangkapan, kemudian saat digerebek si pelaku kejahatan ini menodongkan senjata sehingga dia harus terpaksa membunuh karena perintah tugasnya atau juga perintah jabatannya, sehingga dia melakukan penembakan terhadap si pelaku kejahatan ini dengan tembakan peringatan, mungkin dengan tindakan tegas terukur, mungkin tembak kakinya dan lain sebagainya, atau bahkan tertembak mati sehingga dia tidak bisa dihukum, yang dikenal dengan diskresi. Jadi ini menjalankan perintah jabatan atau perintah undang-undang sehingga dia disebut dengan sering dikenal dengan diskresi. Mereka melakukan pidana tapi tidak bisa dipidana. Nah, tadi sama halnya dengan menjalankan jabatan yang sah. Jadi mungkin dia kanit, mungkin dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penembakan atau melakukan tembakan mati, padahal itu melanggar undang-undang, namun dia tidak bisa dihukum karena diskresi tadi, karena menjalankan perintah undang-undang dan perintah jabatannya. Itulah tadi beberapa asas asas pembenar ya, pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 ayat 1. Itu tergolong bagi pelaku yang tergolong di dalam pasal 5 pasal ini, maka dia tidak bisa dituntut pidana karena alasan pembenaran. Kemudian bagaimana dengan alasan pemaaf? Ya, tadi seperti tadi saya sudah jelaskan, sahabat literatur. Asas pemaaf ini meniadakan kesalahan orang tersebut, ya, meniadakan kesalahan orang tersebut atau menghapuskan kesalahannya dengan pasal-pasal yang sudah diatur di dalam KUHP seperti pasal 44 tadi, juga kemudian 48, 49, 50 ayat 1 dan 51 ayat 2. Tadi kalau di pemaaf pembenaran, asas pembenaran dia tidak termasuk ayat 2 tapi ayat 1. Kalau di sini dimasuk dengan ayat 2. Nah, kemudian seperti contoh yang sudah kita jelaskan tadi ya, hampir sama, hanya beda asas pemaaf. Jadi makanya bisa digabungkan asas pemaaf ini dengan asas pembenaran. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan dari dua asas ini ya, asas pemaaf dan pembenaran ini, ada yang dikenal dengan asas leg minimum dan leg minimum coding et impossible. Artinya orang yang tidak mampu menjalankan undang-undang itu, maka dia tidak bisa dipaksakan. Artinya undang-undang bersifat tidak memaksa orang untuk melakukan atau membebankan undang-undang tersebut. Nah, ini tadi termasuk di dalam pasal 44 ya, orang gila, kemudian 45 anak di bawah umur, kemudian pasal 50 ayat 2. Nah, ini termasuk di dalam leg minimum ya, leg minimum coding et impossible. Artinya ada asas yang undang-undang tersebut bersifat tidak memaksa. Nah, kemudian sedikit tadi kita koreksi ya, sebelum dimasukkan juga tadi pasal 44. Sebenarnya tadi dalam penjelasan di asas pembenaran itu pasal 44, tapi sebenarnya itu adalah pasal 45 untuk KUHP untuk anak di bawah umur tadi ya, pasal 45. Nah, kemudian untuk di pasal pemaaf itu pasal 44 orang gila. Jadi orang gila ini dia tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak ngerti apa yang dia lakukan, dia juga tidak mengerti sebab akibat dari apa yang dia lakukan. Nah, jadi asas pemaaf ini termasuklah pasal 44, 45, juga masuk pasal 50. Nah, dari sekian ini tadi bisa kita simpulkan, yaitu orang yang tidak mampu menjalankan undang-undang itu disebut dengan asas pemaaf. Kemudian orang yang menjalankan undang-undang, dia mampu menjalankan, dia unsur delik terpenuhi, namun dia tidak bisa dihukum, itu adalah asas pemaaf. Okelah, sahabat literatur hukum sekalian, sedikit saya review dan saya koreksi tadi
di mana pasal pembenaran orang yang tidak bisa dihukum karena pasal pembenaran yaitu pasal 45 anak di bawah umur, kemudian pasal 48 daya paksa, orang yang terpaksa yang terancam di bawah todongan senjata, apabila dia tidak melakukan maka dia yang dibunuh. Kemudian dia pembelaan terpaksa, pilihannya dia membunuh atau dia dibunuh, seperti orang yang sedang dirampok atau orang yang sedang berperang juga termasuk di dalam pasal asas pemaaf ini. Kemudian orang yang menjalankan perintah undang-undang dan perintah jabatan, yang mana perintah undang-undang pasal 50, perintah jabatan pasal 51. Nah, ini disebut dengan pasal diskresi. Nah, contohnya polisi melakukan penembakan karena menjalankan tugasnya perintah undang-undang, dan polisi yang karena jabatannya. Nah, yang karena jabatan ini biasanya penangkapan, ya, melakukan tindakan terukur. Nah, itu perintah jabatan. Tapi kalau perintah undang-undang biasanya polisi BRIMOB yang melakukan eksekusi mati terhadap orang yang terpidana mati. Itu sekilas review dari kita untuk pasal asas pemaaf, asas pembenaran. Nah, kemudian kita asas pemaaf sedikit kita review, yaitu pasal 44 orang gila. Nah, jadi orang gila ini kan orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dia juga tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nah, bahkan di agama juga dia dibebaskan dari dosa-dosanya. Nah, ini asas pemaaf pasal 44 orang gila. Kemudian 48 tadi daya paksa, orang yang terancam juga. Kemudian pasal 50 orang yang menjalankan tugas, ya, juga dimasukkan dalam golongan perbuatan yang dimaafkan. Oke lah sahabat literatur hukum sekalian, bagi Anda yang ingin bertanya terkait asas pemaaf dan asas pembenaran ini, kemudian bagi orang yang yang mau mengoreksi, mau memberikan saran dan pendapat, silakan tuang di dalam kolom komentar, nanti akan kita jawab. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.